Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minin wa lam yaj'alna dhalla. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqina biyadi ghairihi. Walhamdulillahilladzi satara ala uyubana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin al-akramin wa ashabihi al-mayamin wa asba'ihi as-sairin subul al-muhtadin min yawmihim ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, zahiran wa batinan. Di siang hari, di sore hari, di malam hari, kita semuanya dalam naungan rahmat dan nikmatnya. Mari kita senantiasa syukuri berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sadari bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Banyak-banyak menyebut namanya yang agung dengan mengucapkan kalimat hamdallah, alhamdulillah, dan kita gunakan segenap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga Allah tambahkan nikmat untuk kita semuanya, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di surah Al-Hasyr ayat 18 Allah ingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Seruan Allah kepada para hambanya. Beragam kalimatnya di dalam Al-Quran. Ada di antaranya ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Ada juga seruan dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Terulang sebanyak 20 kali. Informasi kepada seluruh umat manusia, apapun bangsanya, bahkan apapun keyakinannya, karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitabnya li jami'il bashar. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan khusus kepada orang-orang yang beriman, dan termasuk kita di antaranya. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Dan seruan ini isinya adalah rahmat. Karena setiap ada ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat berikutnya isinya adalah perintah. Perintah itu bisa bentuknya kewajiban, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, atau bisa juga bentuknya larangan, baik yang sifatnya haram maupun yang makruh. Dan orang-orang yang beriman
ketika mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan mampu meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya, akan membawa kemaslahatan baik untuk dunianya maupun akhiratnya, sehingga panggilan tersebut adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita sebagai orang-orang yang beriman, kalau betul-betul keimanannya, jika menyimak keterangan firman Allah di surah An-Nur ayat 41, maka pasti kita mendengar ayat ini dengan seksama dan penuh semangat untuk mengamalkannya. Karena di antara karakteristik orang-orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul, kemudian Rasul menentukan hukum kepada mereka, mereka katakan ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami renungkan, kami simak dengan baik, dan kami akan amalkan. Apa perintahnya? Perintahnya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah merupakan suatu hal yang biasa kita pahami bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan ketika kita mampu mengupayakan diri supaya menjadi insan yang muttaqin, di sanalah pintu kebahagiaan, pintu keselamatan, pintu kemudahan di dunia wal akhirah terbuka lebar-lebar. Orang yang bertakwa, permasalahan hidupnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberikan kepadanya rezeki yang datangnya dari jalur yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang mesti dijadikan teman, mana bukan. Karena diberikan furqan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bahkan dijamin dosanya diampuni, kesalahannya ditutupi oleh Allah. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Dan tentunya banyak sekali keutamaan yang dimiliki, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita ini betul-betul mampu kita perjuangkan ketakwaan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan bimbingan kepada kita, berikan kekuatan. Tidaklah kita meninggal melainkan kita tutup usia kita, melainkan dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Karena disitulah kemuliaan kita. Walikulli darajatum mimma amilu, di surah Ali Imran ayat 132. Tiap-tiap orang memiliki derajat masing-masing. Masing-masing orang memiliki tingkatan-tingkatan derajatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Mau jadi apa kita di dunia ini, seperti apa keadaan kita baik di dunia maupun di akhirat, tergantung sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu riwayat, suatu hari nama besar Umar bin Khattab sampailah ke negeri yang sangat jauh. Dari negeri yang jauh datanglah orang tersebut ingin kenal secara langsung
berjumpa secara langsung dengan sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu. Seperti apa orangnya, sebesar apa istanahnya, semewah apa pakaiannya. Begitu sampai di Madinah terkaget-kaget, tidak ada istana. Rumahnya pun sama dengan rumah rakyatnya. Bahkan bajunya ada tambalannya. Sampai tamu jauh ini berani berkomentar, "Ya Umar, namamu besar, kau dikagumi, kau disegani, kau digandrungi. Tapi saya tidak menyangka pakaianmu saja tidak seperti pakaian-pakaian para Kisra, para raja-raja dunia pada umumnya. Pakaianmu lusuh, bahkan ada tambalannya." Umar bin Khattab berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fala nadlibannal izzah min ghairi." Kami adalah kaum, kami adalah kelompok yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Oleh karenanya kami tidak mencari kemuliaan-kemuliaan selain daripada syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat yang singkat padat tapi membawa kita kepada satu kesadaran tentang hakikat kemuliaan. Bagi yang tidak punya harta, bagi yang tidak punya jabatan, siapapun kita, janganlah kita insecure, tidak percaya diri, minder. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mudahnya untuk munajat, mudahnya untuk sholat, kita bisa puasa, kita bisa melaksanakan syariat Allah, melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahkan kalau kita mampu, kita berhaji, kita berzakat, kita sedekah, itulah kemuliaan. Kehinaan itu ketika kita diberikan titipan nikmat oleh Allah tapi tidak mampu kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, walaupun pangkatnya tinggi, walaupun uangnya berlipat-lipat, walaupun harta kekayaannya begitu banyak, tapi kalau dia sudah berani meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan menerjang larangan-larangan yang Allah gariskan, maka sungguh dia jatuh kepada kehinaan. Hadirin rahmati Allah, kalimat berikutnya Allah pesan kepada kita, ayat yang pendek tadi, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, hendaknya diri kita masing-masing, hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Esok di sini maknanya jangan dipahami sekarang Jumat, besok Sabtu. Tapi esok di sini kata ulama maknanya sekarang kita di dunia, besok akhirat kita. Dunia ini singkat, alam barzakh durasinya lebih lama daripada alam dunia. Orang-orang yang hidup, yang wafatnya di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang belum dibangkitkan oleh Allah. Bahkan mungkin kakek kita pun ada yang 1 abad terpendam di dalam bumi, di alam kubur, dan kita sebagai keturunannya belum tentu umur kita sampai 100 tahun. Dunia ini singkat hadirin. Jadilah orang yang cerdas. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang mempertimbangkan nasib dirinya sehingga dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jangan main-main dengan waktu, dengan umur. Apalagi kita sudah di angka 50, 60. Umat Nabi Muhammad tutup usianya rata-rata mabena sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Bagaimana kualitas sholat kita? Bagaimana kualitas bacaan Quran kita, zikir kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdik, tidak tertipu dengan tipuan-tipuan dunia, dan kita betul-betul saatnya nanti menghadap Allah dalam keadaan pundi bekal yang berlimpah. Tidak usah khawatir kalau kita di jalan Allah dengan istiqomah. Janji Allah tidak akan menyalahi, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita termasuk orang-orang yang bersabar, sabar dalam musibah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, maka kita mendapatkan pahala tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita mau kembali ke jalan Allah, taubatan nasuha, kita akhiri perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa kita, kembali kepada Allah. Siapapun dia, sekelam apapun masa lalunya, diterima oleh Allah. Janji Allah, surah At-Taubah ayat 104, huwallazi yaqbalu taubatan an ibadi. Dialah Allah yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Kalau kita lazimkan istighfar, terus menerus mohon ampun kepada Allah, diampuni kita oleh Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Surah Nuh ayat 10. Bahkan kalau kita rajin berdoa, minta kepada Allah dengan khusyuk, dengan yakin, adab-adabnya kita praktekkan dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doa, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Bahkan seandainya kita mendapatkan titipan rezeki dari Allah, kemudian kita berderma, berbagi kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kesulitan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Surah Saba ayat 39. Apa saja yang kita keluarkan untuk membantu sesama, infakkah, sedekahkah, zakatkah, maka pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita khawatirkan, yang kita risaukan hadirin, sehingga kita menukar akhirat yang kekal itu dengan dunia yang singkat ini. Padahal janji Allah amat sangat luar biasa, supaya hamba-hamba yang beriman hidup dengan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sebelum ditutup, Imam Ghazali memberikan pelajaran kepada kita, muhasabah kita setiap saat, setiap hari, senantiasa berangkat dari kualitas jiwa kita. Jiwanya manusia terbagi kepada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling hina dan rendah adalah nafsul ammarah. Kemudian lebih tinggi dari itu nafsul lawwamah. Lebih tinggi dari itu nafsul mulhamah. Tingkatan yang paling mulia, dan seandainya maut menjemputnya, mati dalam keadaan mendapat ridho, ampunan dari Allah, surga disiapkan untuknya, nafsul mutmainnah. Apa tandanya nafsul ammarah? Hingga sampai saat ini umur sudah uzur 50, 60, 70, belum bisa mengakhiri perbuatan-perbuatan dosanya. Bahkan dosa dijadikan sebagai kebutuhan dalam hidup. Bahkan berani bayar untuk dosa itu. Dan tidak ada penyesalan sedikit pun ketika melakukan dosa. Itu nafsul ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsul lawamah, tandanya kita belum bisa mengendalikan diri dari godaan nafsu, bujukan rayu setan. Tapi ketika terlanjur melakukan dosa, kita menyesal. Lebih tinggi dari itu nafsul mulhamah. Sudah bisa mengendalikan dirinya dari godaan-godaan, baik bujukan setan maupun dorongan nafsunya. Tapi kadang-kadang di benaknya masih menginginkan, kadang-kadang tersirat dalam pikirannya tentang nikmatnya suatu dosa. Nafsul mutmainnah, bersih sebersih-bersihnya, kebahagiaannya tunduk merunduk dalam ketaatan kepada Allah. Nafsul mutmainnah, tandanya
sudah tidak lagi dikendalikan oleh nafsunya. Nafsul mutmainnah sudah tidak terbujuk oleh godaan syaitan. Bahkan kebahagiaannya sudah tidak lagi bergantung kepada yang sifatnya materi, tapi kebahagiaannya dialihkan kepada yang sifatnya spiritual. Kebahagiaan dalam beribadah. Saya senang kalau saya sholat. Saya senang kalau ada kesempatan zikrullah. Saya senang kalau hadir di majlis ilmu. Saya bahagia jika dikelilingi orang-orang soleh. Kenikmatannya dalam beribadah. Orang yang semacam ini seandainya ajal menjemputnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah, kemudian digabungkan dengan hamba-hamba Allah pilihan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, dan ditempatkan di sebaik-baiknya tempat, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surga itu hadirin, kita muda tidak pernah tua, kita bahagia tidak pernah susah. Di akhirat itu nanti kebahagiaan yang kekal, bahagia selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا الله أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك التقوى الاستقامة وحسن الخاتمة عند النزوح والسلامة يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. اجعلنا من المتقين واجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان